Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan tentunya dengan materi yang berbeda. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan macam-macam sujud. Namun, sebelum kita memulai materi tersebut, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa lebih mudah difahami dan dicerna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati ilmi wa sahilana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu apa kompetensi dasar dari materi tersebut. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami macam-macam sujud, menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian sujud dengan benar. Kemudian yang kedua menunjukkan dalil tentang sujud. Kemudian yang ketiga menjelaskan macam-macam sujud. Yang keempat menjelaskan ketentuan sujud. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mempraktekkan tata cara sujud. Baik, kita bahas satu persatu berkaitan dengan sujud tersebut. Sujud yang pertama adalah sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih karena telah memperoleh nikmat, keuntungan, atau terhindar dari musibah dan bahaya yang besar. Bagaimana bacaan sujud syukur? Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekarang kita lihat tata cara dari pelaksanaan sujud syukur yang mengandung dua unsur. Yang pertama adalah berkaitan dengan syarat dan yang kedua berkaitan dengan rukun. Kita lihat syarat dari tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama suci, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga harus menghadap kiblat. Kemudian rukunnya apa? Yang pertama adalah niat, yang kedua takbir, yang ketiga sujud dengan membaca tasbih, dan yang keempat adalah salam. Kemudian sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa, sehingga tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Berkaitan dengan sebab-sebab dilakukannya sujud sahwi, ada 3. Yang pertama karena kita lupa atau ragu dengan jumlah hitungan rakaat, ruku ataupun sujud. Kemudian yang kedua, lupa duduk tasyahud awal. Dan yang ketiga, lupa membaca doa kunut pada saat sholat subuh untuk yang biasa melakukannya. Dan bacaan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi? Sujud sahwi dilakukan setelah tasyahud akhir, kemudian kita langsung sujud 2 kali, membaca takbir sebelum sujud, bacaan sujud sahwi, kemudian setelah sujud 2 kali kita mengucapkan salam. Tapi ingat, apabila kita sedang melakukan sholat berjamaah, tetap makmum wajib mengikuti imam. Dan sujud yang terakhir adalah sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Dan sujud tilawah dilakukan untuk menunjukkan bukti baktinya seorang hamba kepada penciptanya. Bacaan sujud tilawah yaitu
Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu wa ahsanul khaliqin. Bersujudlah wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, dan Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Tata cara sujud tilawah dilihat dari segi syarat dan rukun. Syarat daripada sujud tilawah adalah yang pertama harus menutup aurat, yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan yang terakhir diusahakan menghadap kiblat. Kemudian rukun itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, dan yang terakhir adalah salam. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan agar kalian bisa lebih mudah memahami dan mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, silakan kalian kerjakan apa yang ada di hadapan kalian, yaitu soal yang berkaitan dengan macam-macam sujud. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.